Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi, selamat pagi. Oke, dalam video hari ini kita akan membahas teks laporan hasil observasi. Oke, apa itu teks laporan hasil observasi? Nanti kita akan bahas pada video hari ini. Dalam video hari ini, selain membahas tentang pengertian dari teks laporan hasil observasi, kita akan belajar juga ciri dari teks laporan observasi serta mengapa harus ada teks laporan hasil observasi dan ciri bahasa yang digunakan dalam teks laporan observasi. Oke, kita mulai mengenai pengertian teks laporan observasi. Pengertian dari teks observasi. Teks observasi adalah teks yang nantinya dilakukan atau ditulis setelah kita melakukan kegiatan observasi atau pengamatan. Nah, kegiatan observasi atau pengamatan ini merupakan kegiatan sehari-hari yang tanpa kita sadari kita sering lakukan. Observasi atau pengamatan harus dilakukan secara sengaja, runtut atau urut sesuai dengan aspek-aspek tertentu. Nah, nanti aspek-aspek tertentu itu akan kita bahas di video ini dan berdasarkan tujuan yang jelas. Jadi, ketika kita mau mengadakan kegiatan observasi atau pengamatan itu harus ada tujuannya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, observasi adalah kegiatan pengamatan terhadap keadaan. Jadi kamu mengamati, melihat secara jelas keadaan, objek atau benda maupun peristiwa atau kegiatan lainnya. Dalam teks laporan hasil observasi ini adalah teks yang berfungsi memberikan informasi mengenai teks yang kita amati. Teks laporan hasil observasi ini dilakukan atau ditulis setelah kita mengadakan penelitian atau pengamatan secara sistematis, secara runtut. Nah, itulah pengertian dari kegiatan teks laporan observasi. Nah, silakan dipahami dulu, diulang-ulang lagi pengertian dari teks laporan observasi. Selanjutnya ini ada ciri dari teks laporan observasi. Nah, ciri bagaimana kita membedakan dengan teks lainnya adalah bahwa teks laporan observasi itu disusun secara runtut atau urut. Data atau hasil dari pengamatan kita itu bersifat meyakinkan. Jadi, pembaca atau pendengar harus yakin dengan apa yang kita amati. Bagaimana caranya agar pembaca bisa memahaminya. Dan data yang kita lakukan atau kita amati itu harus dibuktikan kebenarannya. Jadi ketika ada orang lain nantinya ingin tahu kegiatan sebenarnya, kita memiliki data yang jelas. Yang keempat, teks laporan observasi ini disusun dengan bahasa yang jelas. Jadi kata-katanya harus jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Jadi tidak bertele-tele. Yang kelima, isi dari teks laporan observasi itu adalah ilmu suatu objek atau konsep yang kita amati. Ciri yang terakhir adalah memerinci objek atau hal secara sistematis. Jadi kita harus melihat secara detail dari segi manapun dari teks laporan observasi ini. Nah, itulah ciri-ciri dari teks laporan observasi. Silahkan dipahami lagi. Selanjutnya ada ciri bahasa. Dalam ciri bahasa di teks laporan observasi ini ada 4, yaitu kalimat klasifikasi, istilah, kata baku dan tidak baku. Yang keempat adalah kalimat definisi.
Mari kita bahas satu persatu dari 4 ciri bahasa dalam teks laporan observasi. Yang pertama, itu adanya istilah. Apa itu istilah? Istilah adalah kata atau bisa gabungan dari 2 kata atau lebih yang dengan cermat mengungkapkan suatu makna. Jadi, kata itu mengartikan suatu makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Khas di sini adalah dalam bidang yang ada. Makna suatu istilah ini dapat kita cari menggunakan kamus istilah, bisa online ataupun offline. Nah, bidang yang ada dalam istilah, misalnya ada di bidang ekonomi, di bidang biologi, di bidang kedokteran, di bidang kesehatan, atau di bidang pendidikan. Misal di sini bahasa atau istilah yang khas yang ada dalam suatu bidang, misalnya istilah kesehatan. Kita mengenal istilah kesehatan. Dalam kesehatan itu nanti adanya kata protein, gizi, karbohidrat, vitamin, mineral. Nah, itulah istilah dalam bidang kesehatan. Ciri bahasa yang kedua adalah kata baku dan tidak baku. Kata baku adalah kata yang disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia atau biasa kita kenal KBBI, yang telah ditentukan atau telah disepakati dalam Balai Bahasa. Nah, dalam menulis laporan hasil observasi, pemilihan kata baku ini sangat penting karena teks laporan observasi adalah teks yang resmi atau yang formal, sehingga harus menggunakan kata baku. Contoh, kata antri. Kita mengenal bahwa kata antri itu ANTRI. Ternyata dalam kata bakunya itu bukan I, tapi E. Antre tulisannya, tapi kita bacanya tetap antri pakai I. Contoh lain, kata apotik. Kita mengenal bahwa apotik itu tulisannya APOTIK. Tapi setelah kita melihat, ternyata kata bakunya adalah pakai E, APOTEK. Tapi bacanya tetap APOTIK. Nah, di sini ada beberapa contoh, silakan bisa dibaca atau bisa kalian googling, browsing KBBI online maupun offline. Memang kita belum terbiasa ya dengan kata baku dan tidak baku, makanya kita mulai belajar dalam mengenal kata baku dan tidak baku yang sering kita ucapkan. Kalian bisa melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia online, bisa download di HP, atau offline kamu membeli buku Kamus Bahasa Indonesia. Selanjutnya, ciri bahasa ketiga adalah kalimat definisi. Kalimat definisi adalah kalimat yang berisi pengertian, mengungkapkan suatu makna, keterangan, bisa keterangan tempat, keterangan waktu, atau ciri utama dari orang, benda, proses, ataupun aktivitas atau kegiatan. Dalam laporan hasil observasi ini diperlukan sebuah definisi yang berupa pengertian. Biasanya menggunakan kata adalah, yaitu, merupakan. Singkatnya, kalimat definisi adalah kalimat yang mengungkapkan suatu pengertian dari makna, keterangan, benda, ciri utama orang, maupun yang lainnya. Contoh bisa kalian baca pada slide video ini. Jadi intinya kalimat definisi adalah kalimat yang menjelaskan suatu pengertian. Oke, itu ya kalimat definisi. Selanjutnya,
Kalimat klasifikasi. Nah, tadi kalimat definisi, sekarang kalimat klasifikasi. Kalimat klasifikasi adalah kalimat yang berisi pengelompokan berdasarkan ciri atau sifat tertentu yang sama. Kalimat klasifikasi ini sering digunakan untuk menjelaskan bagian-bagian yang lebih mendalam. Nah, bedanya apa dengan kalimat definisi? Kalau kalimat definisi itu pengertian secara umum. Kalau kalimat klasifikasi adalah pengertian secara menjurus atau pengelompokan. Contohnya, protein. Nah, berarti kalau kalimat definisi protein adalah, tapi kalau kalimat klasifikasi, protein dapat dikelompokkan atau digolongkan menjadi dua, yaitu protein nabati dan protein hewani. Nah, itu kalimat klasifikasi atau kalimat yang menjelaskan suatu kelompok di ciri atau sifat tertentu. Oke, terima kasih atas kalian untuk memahami materi hari ini. Selamat datang lagi di materi atau video selanjutnya. Terima kasih. Semoga video ini dapat membantu kalian untuk mengenal tentang laporan teks hasil observasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.